Perkenalkan, nama saya Rahayuni SPD. Saya adalah guru sejarah di SMA PGRI 1 Gombong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Saya sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 periode 4 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada hari ini Kamis 6 Oktober 2022, perkenankan saya melakukan uji kinerja pembelajaran di SMA PGRI 1 Gombong secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah semuanya sehat. Hari ini hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 kita bisa dipertemukan kembali dalam kondisi yang sehat. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, biar nanti kegiatan kita lancar, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa, Mbak Dian. Duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mbak Dian. Nah, sebelum ke materi, saya mau absen dulu. Kira-kira hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua? Sehat semua ya? Alhamdulillah, saya absen dulu. Ya, terima kasih karena hari ini lengkap, jadi nanti kita bisa mengikuti pembelajaran dengan lancar, mudah-mudahan ya. Nah, untuk mengawali kita biar tidak sepaneng, biar bisa konsentrasi, biar tidak tegang, Ibu nanti akan memberikan ice breaking sebentar ya, biar kalian bersemangat. Nanti tolong tirukan gerakan saya, tapi sambil bernyanyi ya. Contohnya seperti ini saya contohkan, nanti kalian praktekkan bersama ya. Saya contohkan, saya senang, saya sehat, saya kuat, semangat. Nah itu tepuk tangannya. Berdiri semuanya. Sambil bernyanyi ya, biar rileks, tidak tegang. Kita mulai. 1, 2, 3. Saya senang, saya sehat, saya kuat, semangat. Saya senang, saya sehat, saya kuat, semangat. Saya senang, saya sehat, saya kuat, semangat. Saya senang, bersemangat. Semuanya go? Go, go, go. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan kalian amati ini dulu. Amati gambar berikut. Nah, coba gambar pertama. Masih ingat apa enggak ini ada kaitannya dengan materi kita pertemuan minggu kemarin? Coba ada yang ingat? Saya Ya, Mbak Vina. Gambar Pangeran Diponegoro. Coba dari mana itu, Mbak? dari Jawa. Dari Jawa, tepatnya dari Kerajaan Mataram Islam. Mataram Islam itu di mana? Anak-anak? Di Yogyakarta. Anak itu di Yogyakarta. Ya, betul sekali. Diulang tentu Mbak. Coba selanjutnya. Gambar apa itu ya, Mbak Diana? Peta. Gambar peta mana itu Mbak? Peta Bali. Betul, Mbak Devi. Betul. Untuk Mbak Devi sama Mbak Diana. Ya, ini nanti ada kaitannya anak-anak ya. Yang peta ini nanti kita akan membahas mengenai perang Puputan. Itu mengenai latar belakang dari perang Puputan Jagaraga. Nah, yang kedua itu nanti mengenai kronologi perang Puputan Jagaraga. Yang ketiga, akhir perang Puputan Jagaraga, dan yang terakhir itu nanti tentang dampak perang Puputan Jagaraga. Dan tujuan pembelajarannya apa yang tidak dicapai hari ini? Yang pertama itu diharapkan nanti kalian melalui penyaksian nanti menyaksikan video ya, dengan baca literasi dari berbagai sumber, dengan diskusi kelompok, kalian atau peserta didik
dampak dari perang Puputan Jagaraga dengan benar. Tujuan kedua, melalui kegiatan penugasan kelompok, peserta didik mampu membuat laporan hasil presentasi dalam bentuk tulisan dan infografis tentang perang Puputan Jagaraga sesuai dengan petunjuk. Ketiga, melalui serangkaian kegiatan pembelajaran PBL tipe Discovery Learning ini, peserta didik mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dan kerjasama dengan baik. Model belajarnya apa yang akan kita pakai? Model belajarannya yang akan kita pakai adalah PBL tipenya Discovery Learning. Kita lanjutkan, silakan kalian bisa amati videonya. Silakan nanti sambil mengamati video kalian persiapkan ya untuk memberikan opini apa yang sudah kalian saksikan dari videonya ya. Puputan Jagaraga adalah perang sampai titik darah penghabisan yang hanya bisa tumbang oleh politik adu domba Belanda. Penyebab terjadinya Puputan Jagaraga adalah hukum kawan karang yang berlaku di Pulau Bali yang sudah diterapkan berabad-abad silam oleh raja-raja Bali pada saat itu. Hukum kawan karang maksudnya adalah setiap kapal asing yang terdampar di perairan menjadi hak Raja Bali beserta awak kapalnya. Akibat penerapan hukum kawan karang ini, Belanda meradang. Kejadian tahun 1844, di mana kapal Belanda terdampar di pantai Sansip yang termasuk wilayah kerajaan Buleleng, sehingga kapal itu disita dan muatannya menjadi milik Raja Buleleng. Raja Buleleng pada saat itu yaitu I Gusti Ngurah Made. Karena kejadian itu, Raja I Gusti Ngurah Made dan kakeknya I Gusti Ketut Jelantik mengusir secara tidak hormat putusan Belanda British itu. Pasukan gabungan dari Batavia dan resimen dari Surabaya yang terdiri dari 1.700 prajurit dan 400 tentara asli Eropa. Pasukan besar ini dipimpin Komandan Angkatan Laut Kerajaan Belanda, Laksamana Van de Bos. Untuk meminimalkan kerugian, Van de Bos berusaha membujuk Raja Buleleng untuk tunduk. Barangkali takut dengan armada perang Belanda yang besar pikirnya. Namun, di luar dugaan, hal itu membuat I Gusti Ketut Jelantik sang patih marah besar dan membentak putusan Belanda itu. Raja I Gusti Ngurah Made tidak sudi tunduk, akhirnya pecahlah perang besar. Selesai ya. Nah, tadi dari ya. Jadi perang Puputan yang terjadi di Bali, semua orang gugur dalam perang tersebut. Ya, boleh. Betul. Boleh untuk BDP. Terus selanjutnya kita akan membahas beberapa permasalahan anak. Nah, ini ada 4 permasalahan yang akan kita bahas. Yang pertama itu mengenai mengapa perang Puputan Jagaraga itu bisa terjadi. Kemudian bagaimana kronologinya. Yang ketiga, bagaimana akhir dari perang Puputan tersebut. Dan terakhir, apa atau bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perang tersebut. Nah, untuk bisa membahas 4 komponen ini, nanti Ibu mau membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Ya, dalam 4 kelompok. Silakan nanti kalian bisa kumpul bersama kelompoknya. Saya bagi kelompoknya ya. Kelompok pertama ini nanti saya beri nama I Gusti Ketut Jelantik. Kemudian kelompok yang kedua I Gusti Ngurah Rai. Kelompok selanjutnya I Gusti Gede Karangasem. Kelompok selanjutnya kelompok I Gusti Panji Sakti. Nama untuk kelompok ini saya ambil dari tokoh perlawanan rakyat Bali terhadap penjajahan masa Belanda. Contohnya I Gusti Ketut Jelantik dari Kerajaan Buleleng. I Gusti Ngurah Rai ini juga tokoh militer perlawanan rakyat Bali terhadap Belanda, tapi di era 1900-an. Kemudian I Gusti Gede Karangasem ini adalah Raja Karangasem. Kemudian I Gusti Panji Sakti ini adalah tokoh atau raja dari Kerajaan Buleleng. Silakan kalian duduk bersama
yang tercantum di layar. Silakan. Ibu nanti akan membagikan yang pertama ini yang warna merah adalah bahan ajar. Yang ini yang hijau adalah LKPD. Nanti kalian mengerjakannya di sini LKPD. Kemudian ini bisa menjadi sumber acuan selain buku paket itu ya, dan nanti bisa dari internet. Saya berikan dulu ini LKPD dan bahan ajarnya. Silakan kalian diskusikan dengan satu kelompok kalian ya, sama satu kelompok. Permasalahan apa yang akan didiskusikan? Yang pertama ya, untuk kelompok ketujuh nanti silakan ya, kalian sudah ada itu ya. Kalian bahas mengenai permasalahan pertama, bagaimana perang uputan bisa terjadi. Jadi kalian kasih latar belakangnya. Jadi penyebab terjadinya itu, paham ya kelompok ketujuh nanti? Paham? Ya. Untuk kelompok murarai, silakan. Di situ sudah ada apa masalahnya? Permasalahannya bagaimana kronologi dari perang uputan Jagaraga. Sedangkan untuk kelompok Karangasem, di Karangasem, silakan kalian bahas mengenai akhir ya, akhir dari perang uputan Jagaraga. Terakhir, kelompok terakhir kalian bahas mengenai apa tadi? Dampak dari perang uputan Jagaraga. Ada pertanyaan mengenai tugasnya di masing-masing kelompok? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, silakan berdiskusi dengan teman satu kelompok. Cari informasi banyak-banyaknya, bisa dari HP, silakan bisa browsing juga. Dan dari buku paket ini bisa kalian pakai ya. Di sini juga sudah ada sumbernya lengkap saya lihat. Dan dari bahan ajar itu juga sudah ada di sini. Silakan kalian manfaatkan sumber yang ada untuk menyelesaikan masalah. Murarai ada pertanyaan jam 9? Belum ya, silakan dilanjutkan. Selesai? Sudah. Selesai semua, silakan masing-masing kelompok ya, masing-masing kelompok silakan masuk ke depan, maju-maju tapi nanti urut ya, sama urut ya, dari kelompok untuk selanjut dulu, silakan maju ke depan, nanti yang lain kalian silakan. Bisa dimulai kelompok untuk selanjut. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Igusti ke-9 akan mempresentasikan diskusi kelompok. Kelas 11 IPS Mapel Sejarah Indonesia, permasalahan mengapa perang uputan Jagaraga bisa terjadi. Latar belakang terjadinya perang Jagaraga. 1. Sebab umum. Belanda hendak memaksakan kehendaknya untuk menghapuskan hak kekuasaan kerajaan-kerajaan di Bali atas daerahnya. Raja-raja Bali dipaksa mengakui kedaulatan pemerintah Hindia Belanda dan mengizinkan pengibaran bendera Belanda di wilayah kerajaannya. Adat agama Sute yang dianggap Belanda tidak berkemanusiaan akan dihapus oleh Belanda. 2. Sebab khusus. Adanya hak kawan-kawan yang dimiliki Raja-Raja Bali, hak ini dilimpahkan kepada desa untuk menawan perahu dan isinya yang terdampar di wilayah kerajaan tersebut. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan ditanggapi. Ada pertanyaan mungkin dari kelompok Murarai atau kelompok Andi Sakti atau Budaya Karangasem.
Silakan. Siapa? Saya Bu. Ya. Saya nama ya. Dan ngomong. Saya Sidulan dari kelompok Murakai ingin bertanya, jelaskan sebab khusus terjadinya perang bukan Jagaragha. Raja Buleleng, Ya, silakan. Raja Buleleng melakukan tawar karang pada kapal Belanda yang mendarat di Buleleng Timur dan Barat. Saya tambah ya. Jadi sebab khusus terjadinya perang sebutan Jagaragha ini betul tadi disampaikan oleh kelompok yang di depan, yaitu adanya hak awan karang. Tidak ada yang bertanya apa sih hak awan karang? Ya, ada yang belum tahu itu hak awan karang itu apa? Belum. Nah, hak awan karang itu adalah hak dari penguasa Bali atau raja-raja Bali yang intinya jika ada kapal ya, kapal dari luar, baik itu dari Belanda, dari mana ya, singgah atau terdampar di daerah Bali, maka secara otomatis akan menjadi hak milik Bali, akan disita oleh raja-raja Bali seperti itu. Nah ini nanti yang menjadi penyebab apa? Ada konflik antara Belanda dengan Bali. Akan ditutup dulu, nanti dilanjutkan untuk kelompok selanjutnya dan hasilnya nanti tolong dituliskan di situ ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah untuk kelompok silakan kelompok dimulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok Ibu Murakai. Permasalahan: bagaimana kronologi perang Puputan Jagaragha 2. Perang Jagaragha 1. Kronologi perang Jagaragha 1 adalah sebagai berikut. Maret 1848, pemerintah Belanda mengirim utusan ke Buleleng. Pada tanggal 27 April 1848, pemerintah Belanda dengan resmi mengumumkan perang terhadap Raja Buleleng. Pada tanggal 9 Juni 1848, Mayosor berusaha menguasai Buntulan menuju desa Jagaragha dan bermaksud memukul langsung pusat pertahanan Pati Jerati. Silakan. Saya dari kelompok sekarang. Nah ini satu bayar saya ini dari kelompok di Gusti. Silakan pertanyaannya. Pada perang Puputan Jagaragha 1, pasukan Bali ini oleh siapa? Gusti atau Selamat. Siapa beliau itu? Tadi sudah saya jelaskan. Gusti itu Selamat adalah seorang apa tadi? Video pasti dari kerajaan Buleleng. Tinggi, bahkan punya moto. Selama beliau hidup, beliau tidak akan pernah mengakui keberadaan Belanda di Nusantara. Itu kita perlu belajar banyak dari tokoh-tokoh pejuang kita, ya. Mereka berkorban, mereka mati untuk negerinya, untuk tanah airnya. Bisa ditutup nanti dengan kelompok berikutnya. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk kelompok lain. Silakan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi masalah bagaimanakah akhir dari perang Puputan Jagaragha pada 1869. Belanda kembali mengirim ekspedisi militer di bawah pimpinan Mayor Jenderal Ulysses. Mereka menyerang benteng Jagaragha dan merebutnya. Belanda juga menyerang Karangasem. Pada 1906, Belanda menyerang Kerajaan Bandung. Raja dan kerajaannya melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Perang yang dilakukan sampai titik darah penghabisan dikenal dengan Puputan. Saya mau menanyakan. Ya, silakan. Saya dari kelompok Panji Sakti. Jelaskan peristiwa yang menandai akhir dari perang Puputan Jagaragha. Semua pasukan Buleleng gugur dan pada tanggal 19 April
darah penghabisan dan orangnya menjadi korban. Mereka lebih baik mati daripada menyerah atau tunduk pada penjajah. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak yang lain silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok Ibu Sri Pandisakti, kelas 11 IPS, mapel secara Indonesia, permasalahan bagaimanakah dampak dari perang Jayadraga? Jawaban, bidang politik. Dikuasainya seluruh pulau Bali oleh Belanda. Berkurangnya kekuasaan raja pada kerajaannya bahwa raja dapat dikatakan menjadi bawahan Belanda. 2. Bidang ekonomi. Dikuasainya monopoli perdagangan di Bali karena Bali merupakan daerah yang sangat strategis yang banyak dikunjungi bangsa asing. 3. Bidang sosial. Banyaknya tatanan sosial yang berubah oleh Belanda termasuk dihapuskannya adat sutet pada upacara Ramadan. Apakah ada pertanyaan? Saya Bulan, Komika dari kelompok Ibu Ibu Sularni. Jelaskan dampak perang Puputan Jayadraga di bidang politik. Dikuasainya seluruh pulau Bali oleh Belanda. Berkurangnya kekuasaan raja pada kerajaannya bahwa raja dapat dikatakan menjadi bawahan Belanda. Terima kasih. Ada yang lain silakan yang menambahkan atau memberikan pertanyaan lanjutan. Guru tanya ya, tambah untuk kelompok yang di depan. Kalau tadi Mbak Oviva tanya dampak politik, ada nggak dampak lain misalnya di bidang sosial atau di bidang yang lain? Ada. Ya, apa Mbak? Bidang ekonomi. Dikuasainya monopoli perdagangan di Bali karena Bali merupakan daerah yang sangat strategis yang banyak dikunjungi bangsa asing. Bidang sosial. Banyaknya tatanan sosial yang diubah oleh Belanda termasuk dihapuskannya adat sutet pada upacara Ramadan. Nah, ini betul ya tadi yang disampaikan Mbak Ridwan. Ada istilah asing itu, maben, apa itu? Upacara maben. Ada yang tahu? Sudah paham ya? Maben itu adalah prosesi atau upacara pembakaran jenazah ya, jenazah di Bali. Karena Bali agamanya apa? Hindu ya, hampir sama dengan Bali yang ada di India. Jadi istilah-istilah penting silakan bisa kalian kaji di internet ya. Jadi lebih mempertajam pemahaman kalian. Ada lagi yang bertanya sekarang? Belum ditutup? Cukup? Ya, cukup. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok yang terakhir. Ibu nanti akan memberikan evaluasi secara lisan terkait dengan permasalahan itu ya. Nah, silakan nanti yang bisa siap-siap anak-anak menjadi ya seperti ini biasa. Kemudian nanti sebut nama dari kelompok mana, kemudian jawabannya. Nanti yang berhasil menjawab dengan tepat dan benar akan saya beri bonus nilai ya. Bisa dipahami ya? Ya. Sudah siap? Nanti silakan langsung cepet-cepetan saja. Sudah jadi langsung. Kalau sudah siap silakan langsung dibicara ya. Ya. Pertanyaan pertama, gampang sekali ini. Apa yang dimaksud dengan perang Puputan? Jadi yang itu saya Bu, ya Mbak Siti. Siti Wulandari dari kelompok Murangkai. Perang sampai darah titik penghabisan dan semua gugur dalam medan perang. Bagaimana? Betul? Perang sampai titik darah penghabisan, sampai mati lah intinya seperti itu ya. Dan semuanya gugur di medan perang. Ya, jawabannya sudah betul. Bebas untuk Mbak Siti Wulandari. Ya. Pertanyaan selanjutnya, silakan nanti yang bisa jawab sendiri. Siapakah tokoh atau pemimpin yang terkenal dalam peristiwa perang Puputan Jayadraga? Terkenal sekali. Silakan.
lebih dari yang besar. Jadi ya. Ya, betul sekali. Ki Gusti, betul jelantik. Ya, berapa untuk Mbak Devi? Saya berikan pertanyaan selanjutnya yang ketiga. Nanti yang bisa mencari. Ya. Desa Jagaraga itu terdapat di kerajaan mana tadi di Bali? Jadi yang bisa? Ya, apa ini? Kemudian ya betul di Buleleng, jangan ragu-ragu itu di daerah Buleleng, tepatnya di bagian timur ya dari Buleleng. Lokasinya ini kenapa dijadikan sebagai basic pertahanan bagi Kut Jelantik ya, karena lokasi Jagaraga ini strategis ya. Nah, strategisnya di mana? Di sana kawasannya itu mayoritas adalah daerah pegunungan, jadi Belanda itu aksesnya sulit untuk menembus ke sana. Yang tahu Medan adalah orang Bali sendiri, makanya itu jadi benteng pertahanan di sana. Nah, Gusti Kut Jelantik ini juga membuat benteng pertahanan di Jagaraga. Itu salah satu bentuk taktik politiknya. Selain taktik yang lain, misalnya dengan menjalin hubungan kerjasama dengan raja-raja Bali yang lainnya. Selanjutnya, silakan nanti LKPD-nya bisa dikumpulkan dulu. Sekarang kalian bisa membuka HP-nya. Silakan saya kirim ada penilaian diri dan penilaian teman-teman di situ. Silakan kalian untuk penilaian diri, nama kalian sendiri tulis ya. Untuk penilaian teman, silakan pilih teman kamu dalam satu kelompok ya. Silakan bisa dilihat chatnya di grup apa? Ada ya? Cukup ya? Banyak sedikit. Nah, untuk selanjutnya tadi saya sudah bilang saya akan memberikan evaluasi secara tertulis. Nah, silakan nanti ya anak-anak tuliskan di sini identitas kalian, nama, huruf kapital semua, kelasnya, kemudian nomornya apa, dari tanggal, hari ini ya. Kemudian kalian langsung kerjakan aja di bawahnya. Sini ada soal pilihan ganda, nanti cukup kalian silang. Ini ada tempat kalian silang ya. Untuk soal mulainya ini sudah ada tempat untuk jawaban, kalian bisa langsung jawab di sini. Nah, jadi lembar jawaban tempat itu di sini ya. Bisa dipahami ya? Silakan dikerjakan sendiri untuk evaluasi ini. Ada yang sudah saya bisa dikumpulkan yang sudah. Terima kasih kalian sudah mengisi evaluasi dengan baik. Semoga nanti hasilnya memuaskan ya. Untuk KKM-nya ini evaluasinya 70 ya anak. Jadi nanti yang kurang dari 70 ini minggu depan ya. Ini minggu depan. Silakan nanti untuk remedinya nanti ada penugasan dari saya. Sedangkan untuk yang nilainya di atas KKM nanti bisa lumayan kalian bisa membaca materi-materi kurang-kurang berikutnya ya. Baca bahasa dan lain-lain itu. Kalau untuk minggu depan, ingat-ingat untuk minggu depan kita akan belajar mengenai peran belajar. Di akhir pelajaran nanti kita simpulkan ya
menyimpulkan bersama tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau membantu Buni untuk menyimpulkan pembelajaran? Yang bersedia, ya, silakan guys. Tanya. Ya, terima kasih ya Mbak Isani. Terima untuk Mbak Isani yang membantu kita menyimpulkan. Saya tambahkan sedikit ya. Tadi betul tadi yang sudah disampaikan Mbak Isani. Saya tambahkan bahwa dalam perang ini butuh apa? Taktik ya. Butuh taktik, butuh strategi. Antara lain yang dilakukan oleh Gusti Ketujuh adalah dengan menjalin komunikasi secara global dengan penguasa-penguasa Bali lainnya, dari kerajaan-kerajaan di Bali. Jadi dengan adanya kegiatan seperti itu nanti ada persatuan yang lebih kuat. Nah, ini juga membawa dampak ya Kak. Tadi saya disampaikan ya, dampaknya apa? Di bidang politik jelas, wilayah Bali ini menjadi kekuasaan dari Belanda. Ya. Kemudian Raja-Raja Bali itu menjadi bawahan Belanda. Kalau di bidang ekonomi, monopoli perdagangan di Bali dikuasai oleh Belanda. Di bidang sosial, upacara yang biasa dilaksanakan oleh rakyat Bali yaitu upacara Aben itu dihilangkan karena Belanda itu ngeri ya, melihat jenazah kok dibakar seperti itu. Jadi mereka takut dengan upacara itu, makanya dihapuskan. Itu tambahan dari saya ya. Nah, untuk refleksinya mungkin ada yang mau bantu merefleksikan ayat pembelajaran ya Mbak? Saya ini dari kelompok satu. Para tuntutan pidana merupakan contoh perlawanan rakyat Bali terhadap Belanda yang menunjukkan semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi sehingga rela mati demi membela daerahnya. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Mbak Dian ya. Udah Mbak Dian. Refleksinya bagus karena walaupun di pihak kita ya dalam negeri ya, dalam artian Bali ya, orang-orangnya pada gugur ya, pada meninggal di medan laga, tapi ada sisi positif yang bisa kita ambil. Apa? Semangat, satu tadi yang berkorban, nasionalisme, berarti cinta tanah air ya, rela berkorban untuk tanah airnya. Nah, yang kedua, semangat apa tadi? Apa? Patriotisme, cinta tapi ditambah dengan kerelaan, kesediaan mengorbankan apa? Hartanya, nyawanya, tenaganya untuk perang ya, untuk menjaga apa? Kedaulatan dari daerahnya, terutama daerah Bali. Itu ya. Ya. Itu hasil refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Oh ya, untuk minggu depan ada penugasan kelompok anak. Silakan nanti dipersiapkan, kelompoknya masih sama. Tugasnya adalah membuat infografis tentang peran perebutan Jagaraga. Pertanyaannya seperti ini, bisa kalian lihat ya. Ini saya berikan contoh. Infografis bisa dilihat depan. Jadi di bagian ini ada urutan-urutan atau langkah-langkah ya. Contohnya itu ada perang di Ponorogo atau perang Jawa. Itu ada langkah-langkahnya. Ya. Nah, di situ bisa dikreasikan kalian mau dibuat gambar atau apa, mau bagan apa dibuat semenarik mungkin. Kira untuk pembelajaran kita hari ini tentu yang anak sudah habis, tadi waktunya sudah habis. Kita akhiri karena tadi kita sudah mulai dengan berdoa, alangkah baiknya kita akhiri dengan berdoa. Ya, silakan dipimpin berdoa. Duduk siap, doa mulai. Doa selesai.